Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang histogram, lanjutan dari bab statistika kemarin. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari yaitu tentang tabel distribusi frekuensi, baik secara berkelompok ataupun secara tunggal. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengubah tabel distribusi frekuensi ini baik secara tunggal ataupun secara berkelompok, mengubahnya ke dalam bentuk histogram. Nah, jadi histogram itu merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit, ya. Nanti di dalam histogram ini ada beberapa unsur, ya, yang ada di dalam histogram, yaitu yang pertama ada kelas-kelas interval. Jadi yang pertama itu ada yang namanya kelas interval, di mana kelas-kelas interval ini itu berada pada bagian bawah batang. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya tepi kelas. Ada tepi-tepi kelas, ya. Nah, tepi kelas ini berada di bagian bawah batang juga. Nah, cuman sebagian besar menggunakan tepi kelas. Di mana tepi kelas ini dibagi dua, itu ada tepi kelas bawah dan ada tepi kelas atas. Mungkin sebelumnya Ibu belum menjelaskan apa itu tepi kelas, ya. Jadi tepi kelas itu ada dua, ya. Ada tepi kelas atas, ada tepi kelas bawah. Nah, tepi kelas bawah itu merupakan hasil dari batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi kelas atas itu adalah hasil dari batas atas ditambah 0,5. Contoh misalkan datanya, misalkan ada data kelompok, ya, sama frekuensinya. Misalkan 150 sampai 155. Kemudian 156 sampai 160. Misal 8, 7 dan seterusnya gitu. Yang mana merupakan batas tepi bawah, yang mana merupakan tepi atas, dan yang mana merupakan batas bawah, batas atas. Nah, yang merupakan batas dulu, ya. Ini merupakan batas bawah untuk kelas pertama. Batas bawah kelas pertama. Kalau yang ini merupakan batas atas kelas pertama, gitu. Berarti yang 156 ini apa? Nah, kalau 156 ini merupakan batas bawah juga, tapi batas bawah kelas kedua, gitu. Sehingga dari sini diperoleh, kalau misalkan kalian mencari tepi bawah kelas pertama, gitu misalkan, berarti batas bawah kelas pertama yaitu 150 dikurang 0,5, berarti hasilnya 149,5, ya. Jadi masing-masing kelas itu punya batas bawah, batas atas, dan tepi bawah dan tepi atas, ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan lagi ke bagian histogram. Nah, Ibu sudah menyiapkan data dalam bentuk kelompok. Nah, misalkan ini, ya, datanya. Dulu. Jadi ini datanya.
merupakan data yang akan Ibu gunakan, di mana data ini Ibu akan ubah ke dalam bentuk histogram ya. Nah, bagaimana cara mengubah data berkelompok ini ke dalam bentuk histogram? Ya, jadi kita memerlukan kelas bawah dan tepi bawah biasanya. Nah, tetapi di sini kita cukup menggunakan tepi bawah dan tepi atas saja ya. Kalau misalkan mau menggunakan batas bawah, batas atas juga bisa. Nah, misalkan kita akan menggunakan tepi bawah. Jadi kita bisa tambahkan tabel di sini ya. Tabel untuk bagian tepi bawahnya. Dan juga tabel bagian tepi atasnya. Nah, jadi kalian tinggal tulis hasil saja di sini ya. Kalau misalkan tepi bawah pada kelas pertama, berarti misalkan Ibu contohkan yang mengisi ini ya, Ibu bintangi ya. Jadi berarti tepi bawah kelas pertama berarti batas bawah kelas pertama dikurang 0,5. Batas bawah kelas pertama yaitu 35. Berarti 35 kurang 0,5 sehingga memperoleh 34,5. Itu merupakan tepi bawahnya. Kalau tepi atasnya bagaimana? Ibu bintangi juga. Jadi ada cara nyarinya ya. Tapi kalau kalian membuatnya tinggal langsung isi ya hasilnya saja. Tepi atas kelas pertama, tidak usah membuat cara seperti ini, langsung diisi di tabel hasilnya. Tepi atas kelas pertama berarti batas atas kelas pertama ditambah 0,5. Batas atas kelas pertama yaitu 39 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Berarti tepi atas kelas pertama 39,5 gitu. Begitu seterusnya. Kalau ini 39,5 berarti. Kemudian tepi atasnya 44,5. Terus ini mungkin kita cari tepi bawahnya saja dulu ya. Ini 50 kurang 0,5. Seperti itu. Begitu seterusnya ya. 49, yang ini 54, yang ini 59,5. Jadi tergantung dia kelas apa gitu ya. Kemudian ini 49,5, ini 54,5, kemudian ini 59,5, kemudian ini 64,5. Nah, untuk menggambarnya kalian bisa menggunakan tepi bawahnya ataupun batas bawah ataupun batas atas. Sekarang kita menggambarnya. Nah, untuk menggambarnya kalian bisa lihat di sini tepi bawah itu 34,5 yang pertama. Berarti cara menggambarnya kita gambar untuk koordinat kartesiusnya dulu. Nah, jadi misalkan saja di sini misalkan datanya ini data berat badan gitu ya. Data berat badan, kemudian di atasnya itu adalah frekuensinya gitu. Batas bawah pertama adalah 34,5 ya. 34,5 dengan frekuensi berapa? Dengan frekuensinya nih 4. 39,5 frekuensinya 4. Coba kita urutkan saja dulu frekuensinya ya. Ada 4, 6,
7, 8, 9. Jadi frekuensinya kita harus urutkan di sini, tidak boleh mengacak. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Misalkan 4, kemudian 6, 7, 8, 9 gitu misalkan. Ini terlalu pendek dibuatnya ya. Nah, jadi untuk frekuensi pertama itu kan 4 ya. Ya kita tarik 4 ke atas, kemudian itu samping kanan ya. Jadi ini setinggi 4. Sampai berapa? Nah, lihat batas atasnya dia. Batas atasnya dia adalah batas atas kelas pertama 39,5. Ini 39,5. Berarti di sini diisi 39,5. Nah, 39,5 ini akan sekaligus menjadi tepi bawah kelas kedua. Kalian bisa lihat di sini. Ini tuh kembar ya. Nih, tepi atas kelas pertama dia akan menjadi batas bawah kelas kedua, sehingga frekuensi yang digunakan itu 8, bukan 4 lagi. Nanti kalau lagi 1, 44,5 tepi atas kelas kedua akan menjadi tepi bawah kelas ketiga, maka frekuensinya menjadi 7 gitu. Sehingga di sini 39,5 frekuensinya adalah 8 gitu. Jadi kita tarik sesuai dengan frekuensinya, yaitu 8S. Tarik ke atas, 8. Kemudian kita tarik lagi. Nah, di sini dia berapa? Yaitu batas bawah kelas ketiga sekarang, yaitu 44,5, yang juga merupakan batas atas kelas kedua. Frekuensinya 7 sekarang. Oh, ternyata turun. Berarti kita tarik sampai di 7. Lalu sini ya, ini kita tarik ke bawah gitu. Setelah di 44,5 berarti kita buat 49,5 gitu. 49,5 berapa? Oh, 49,5 itu 6. Oh, berarti ke sini. Ini kita tarik. Berarti ini ke samping. Oh, ini tarik ke bawah. Kayak gitu ya. Kemudian setelah 44,5 sebentar. Benar ya frekuensinya. Yang pertama 4 ya, yang kedua itu 8, yang ketiga itu 7, baru 6 ya. Habis itu bis 49,5, 54,5 ya. Jadi kita kayak tinggal menaruh tepi-tepi bawahnya saja, karena sekaligus itu akan menjadi tepi atas nanti. Sehingga di sini setelah 44,5 itu 49 dulu ya. Ini 49 ya, bukan 44. 49. Bis 49 itu 54,5. Nah, 54,5 itu frekuensinya ada di 9 sekarang. Nah, 9 kita tarik ke atas berarti sampai di angka 9. Tarik lagi. Setelah 54,5 kita taruh di 59,5. Ini mungkin kurang panjang. Nah, 59,5 kita tarik. Berapa frekuensinya? Ya terakhir, yaitu 6 lagi. Turun sini. Ini sini. Ya. Sampai dengan ini batas dulu. Sampai dengan ini kan baru sampai 59,5, tapi bawahnya, tapi atasnya sampai 64,5. Berarti dia sebagai penutup. Kita tarik. Yang ini mengikuti dia, tarik ke bawah gitu ya. Jadi ini merupakan histogramnya. Itu dengan menggunakan
tepi-tepi bawah. Ini merupakan data berat badan. Jadi seperti itu. Nah, ini datanya ada berapa untuk mencocokkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti biasanya poligonnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi batang-batangnya itu ya, ada 6 batangnya di sini gitu. Ya. Kemudian kalau dari gambar, gimana caranya membentuk tabel? Nah, sekarang topik sekarang yaitu dari histogram kita membentuk tabelnya. Nah, di sini juga kebetulan Ibu sudah sediakan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Bagaimana caranya kita membentuk tabel distribusi frekuensinya? Nah, caranya pertama kita lihat dulu interval setiap batangnya ya. Jadi di sini ada batang 1, ada batang 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 kelas ke bawah ya. Ini anggap tabel nilai. Berarti ada nilai, ada frekuensi. Nah, untuk batang yang pertama itu jaraknya antara 38,5 sampai dengan 43,5. Ini cara menentukan kelas pertama ya. Nah, tadi kan kita menggunakan tepi bawahnya sebenarnya di sini kan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengembalikan ke batas bawahnya? Tepi bawah kan dikurang dia 0,5. Misalkan ini kan tepi bawah yang kita gunakan ya. Logikanya seperti ini. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sekarang tepi bawahnya yang diketahui 38,5. Batas bawahnya tidak diketahui. Berarti kita mencari batas bawah dengan cara menjumlahkan 38,5 dengan 0,5. Itu adalah 49. Dia akan sebagai batas bawah di kelas pertama. Jadi di sini 49 sampai, nah tadi kan yang ini 43,5 itu kan tepi atas dia ya, dimana tepi atas 43,5 ini kita bisa peroleh dari tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, batas tepi atasnya 43,5, batas atas tambah 0,5. Sehingga untuk mencari batas atasnya berarti kita mengurangkan 43,5 dengan 0,5 sehingga diperoleh 43 gitu. Dia akan menjadi batas bawah untuk kelas pertama ya, yaitu 43. Sorry, tadi ini salah hitung ya, 39. Ini 39, 43. Berarti dengan kata lain, setiap kita melihat angka di paling depan itu harus ditambah 0,5. Kemudian ini kita kurang 0,5. Kemudian ini dapatkan lagi. Ini harus dapatkan 48,5, yaitu kita kurangkan. Jadi pertama yang ini kita tambahkan 0,5. Tahap selanjutnya dari 43,5 sampai di sini kita bisa mengurangkannya dengan 0,5 itu.
Jadi 48,5 kurang 0,5 dia berarti kan ini balok pertama ya. Balok kedua gimana? Balok kedua kan di sini berarti tepi bawahnya kan balok kedua nih. Nah ini tepi bawahnya kan ada di sini 43,5. Berarti kalau dikurang 0,5 43 dia. Kemudian batas atasnya kan di sini kurang lagi tadi ibu salah jelasin ya, jadi mungkin ibu hilangkan dulu. Sekarang kita ke balok kedua dulu fokusnya. Ke balok kedua antara 43,5 sampai 44,8 sama caranya seperti tadi ya. Jadi ini tidak keseluruhan sih dikurangi 0,5. Kita lihat per balok lah. Ini ibu hapus dulu. Jadi tadi kan di balok pertama, sekarang di balok kedua kan batas bawahnya itu tapi bawahnya 43,5 ditambah dia sekarang 0,5 jadi 44. Tadi kan juga gitu di kelas pertama ini, di kelas pertama yang 38,5 ditambah 0,5, kemudian yang 43,5 kita kurangkan dengan 0,5. Berarti untuk kelas kedua 43,5 nya kita tambahkan dengan 0,5 sampai dengan ini dia kan 48,5 kita kurangkan dengan 0,5 jadi 48. Kemudian balok ketiga, nah balok ketiga kalian bisa lihat, mungkin dihapus dulu ya tidak mengganggu. Nah sekarang balok ketiga yang mana aja batasnya? Ini kan balok ketiga ya, ini ya batasnya yang ini sama yang ini ya, yaitu 48,5. Kurangilah dia dengan 0,5. Tambahkan, kan tambah dulu ya, jadi 49. Kemudian batas belakangnya, batas tepi atasnya 53,5 kita kurangilah dengan 0,5 53 gitu. Sekarang balok keempat oke, hapus aja semuanya dulu. Ini tadi balok keempat, berarti ini balok keempat batasnya di sini yaitu 53,5 berarti ditambah 0,5 jadi 54. Kemudian tepi atasnya 58,5 berarti dikurang 0,5. Kemudian balok kelima kita hapus lagi. Balok kelimanya itu ada di sini, batasnya si ini, tapi bawahnya berarti ditambah 0,5 jadi 59 ya. Tapi atasnya ini berarti dikurang 0,5 gitu. Terus batas balok terakhir yaitu pada balok ke-6, lihat lagi, oh ini tepi bawahnya ditambah 0,5. Sekarang ini tepi atasnya dikurang 0,5 8 ya. Jadi setiap balok, misalkan balok 1 kan ini tepi bawahnya ditambah 0,5, kalau tepi atasnya dikurang 0,5 itu. Tapi kalau misalkan balok kedua ulang lagi seperti itu. Oh ini tepi bawahnya ditambah 0,5 jadi 44, tepi atasnya dikurang 0,5 jadi tambah 0,5 kurang 0,5. Seperti itu aja polanya. Sekarang kita akan menentukan frekuensinya ya. Nah bagaimana sekarang kita menentukan frekuensinya? Lihat saja per balok. Balok 1 berapa frekuensinya? 5. Sekarang 5. Balok 2 8. Balok 3 12.
balok 4 9, balok 5 4, balok ke terakhir 2. Jadi terbentuklah tabel distribusi frekuensinya. Ini nggak usah sebenarnya dibuat ya, karena itu hanya untuk membantu saja. Inilah tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi itu saja materi kita hari ini. Nah, sekarang coba kalian kemarin kan sempat kalian membuat latihan 1 atau mungkin tugas 1, kalian membuat data bebas. Kemarin ya sempat ya untuk minta data bebas yang kalian bentuk ke tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang tugas kalian coba yang pertama bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kalian buat, yang sudah dibuat ya. Ke dalam bentuk histogram. Jadi seperti contoh ini. Nah, ini ya, biar ke dalam bentuk ini, baik gambar ya. Kemudian jadi kalian harus kan sudah punya tabel distribusinya, tinggal tambahkan tepi bawah sama tepi atas, kemudian gambar. Dan latihan selanjutnya ini nanti sebagai tugas 2 ya juga ya. Latihan selanjutnya ubah data berikut ke dalam tabel distribusi kelompok. Jadi yang ini aku minta, kita sudah siapkan juga datanya. Ini datanya. Kalian harus mengubah data ini ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Oke. Jadi tugas yang nomor 1, bentuk tabel distribusi frekuensi kalian yang sudah kalian buat di tugas 1 ke dalam bentuk histogram. Kemudian yang kedua, coba kalian ubah histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok ya. Jadi latihan 1 dan 2 ini akan menjadi tugas 2 kalian ya. Jadi ini merupakan tugas kedua di statistika ya. Oke, sampai ini dulu, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.